Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama kami, mahasiswa dan mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kami merupakan mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kali ini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Afif Alfianto MPD selaku dosen kami yang mengajar mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Nah, sebelum kami akan memulaikan presentasi kami pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Hesti Dwi Anggraini dengan NIM 1930203158. Nah, saya mempunyai 5 rekan. Yang pertama yaitu Bella Rianti dengan NIM 1930203062. Yang kedua, Imam Azhari dengan NIM 1930203191. Yang ketiga yaitu Putri Maharani dengan NIM 1930203183. Yang keempat yaitu Rina 1930203102. Yang terakhir yaitu Rohmah Safitri dengan NIM 1930203100. Nah, baiklah, kami langsung saja akan memulai presentasi kami hari ini ya. Prinsip manajemen mutu. Bagian A. Pertama, pengertian prinsip manajemen mutu. Prinsip manajemen mutu merupakan hal-hal seperti aturan, keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang diterima dan digunakan dalam manajemen mutu untuk peningkatan kinerja maupun kualitas yang dimiliki dari sebuah organisasi dan sekolah. Nah, di sini prinsip manajemen mutu pendidikan ini memadu sekolah untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas mutu pendidikan dari sekolah tersebut. B. Prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Ada 8 prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu customer focus atau fokus pelanggan, di mana fokus utama dari organisasi manapun adalah untuk memenuhi dan melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan. Ketika suatu organisasi dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan masa yang akan datang, maka akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang pada gilirannya meningkatkan pelanggan. Ketika proses bisnis lebih efisien, kualitas lebih tinggi, maka lebih banyak pelanggan yang puas. Yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya, pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga keduanya dapat dituangkan dalam kebijakan yang diambil. Kepemimpinan yang baik menghasilkan kesuksesan organisasi. Pada kepemimpinan yang hebat mampu membangun persatuan. 3. Engagement of people atau keterlibatan orang. Seluruh komponen dalam suatu organisasi ini harus melibatkan seseorang, artinya dalam melakukan suatu perbaikan secara terus-menerus. Contohnya seperti pihak sekolah, guru, dan administrasi yang harus memiliki komitmen untuk melakukan suatu perbaikan di dalam sekolah tersebut. Dan semua sivitas sekolah harus dilibatkan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk semua peserta didik. Yang keempat, proses approach atau pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan pada suatu pencapaian yang efisiensi dan efektivitas dalam proses organisasi. Pendekatan ini juga mensyaratkan bahwa proses yang baik dapat meningkatkan suatu konsistensi, kegiatan yang lebih cepat, dan serta meningkatkan yang berkelanjutan. Suatu organisasi
dapat meningkat apabila ketika suatu pemimpin dapat mengelola dan mengendalikan input dan output dalam suatu organisasi tersebut. 5. Improvement atau peningkatan berkesinambungan. Setiap organisasi harus mempunyai tujuan untuk terlibat aktif dalam perbaikan berkelanjutan yang terus meningkat kinerja. Fleksibel organisasi yang meningkat kemampuan untuk mendapat peluang baru. Perbaikan berkelanjutan harus dapat menciptakan proses baru secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi pasar yang selalu berubah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya anggaran pendidikan dan pelatihan untuk kedua tersebut setidak-tidaknya kurang berimbang dibanding dengan anggaran pembangunan fisik. 6. Evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan logis berdasarkan data dan analisis adalah berdasarkan keputusan peserta didik yang berkaitan dengan kualitas. Implikasi kualitas keputusan tersebut harus dapat diukur dan dapat bisnis baru mengadopsi pendekatan faktual untuk mengambil keputusan. Berdasarkan keputusan data yang diverifikasi dan dianalisis memiliki perilaku mentoring setiap saat. Mereka mampu melakukan tugas yang memberikan hasil yang diinginkan, bahkan membenarkan keputusan masa lalu mereka. Pengambilan keputusan faktual sangat penting untuk membantu memahami hubungan sebab akibat dari berbagai hal dan bahkan menjelaskan potensi hasil dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Relationship management atau manajemen hubungan. Manajemen hubungan adalah tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan dengan semua pihak yang berkepentingan. Berbagai pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi kinerja dalam pendidikan. Organisasi harus mengelola proses rantai pasokan dengan baik dan mempromosikan hubungan antara organisasi dan pemasoknya untuk mengoptimalkan dampak kinerja perusahaan. Ketika suatu organisasi mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan baik, maka lebih mungkin untuk mencapai kolaborasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yang ke-8, perbaikan terus-menerus. Proses perbaikan dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan deteksi dini terhadap semua proses untuk mencegah pelaksanaan penyimpangan. Total Quality Management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah manajemen mutu merupakan sebuah proses yang tersusun dari berbagai kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen mutu pendidikan dalam kegiatan pengelolaan dapat mendorong sikap yang baik, fleksibilitas, dan kreatif sehingga mampu mendorong terciptanya partisipasi antara warga sekolah. Prinsip manajemen mutu pendidikan ialah hal-hal seperti aturan-aturan, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang diterima dan digunakan sebagai dasar dalam manajemen mutu untuk memandu peningkatan kinerja organisasi di dalam pendidikan. Ada 8 prinsip dalam manajemen mutu, yaitu yang pertama, fokus pelanggan, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, keterlibatan pelanggan, yang keempat, pendekatan proses, yang kelima, peningkatan berkesinambungan, yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti, yang ketujuh, manajemen hubungan, dan yang terakhir, perbaikan terus-menerus. 8 prinsip ini dapat membantu meningkatkan manajemen mutu pendidikan sehingga upaya dalam mencapai tujuan pendidikan dapat menjadi hal yang nyata yang didukung dengan prinsip manajemen mutu dalam pengelolaan organisasi. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami berikan kali ini bisa membantu rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.